Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Nur Alifah, kelas 4D, Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 2301015012. Berikut adalah video praktik bimbingan kelompok saya di SMP Negeri 4 Pasar Kemis, Tangerang dengan tema Pentingnya Cita-Cita. Alasan kenapa saya mengambil tema tersebut karena masih banyak orang yang tidak mengetahui pentingnya cita-cita dan bahkan mereka tidak punya cita-cita dalam hidupnya. Dan hal ini akan berdampak di masa yang akan datang. Selamat menyaksikan. Kamu kelihatan sedikit beda. Oke. Nomor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih nih kepada teman-teman karena teman-teman sudah hadir di kegiatan bimbingan kelompok ini. Alangkah baiknya sebelum kita mulai inti dari bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar bimbingan kelompok ini bisa berjalan dengan baik, lancar, serta bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing, berdoa iman. Oke teman-teman udah tahu belum apa itu bimbingan kelompok? Ini teman-teman udah pernah nih mengikuti bimbingan kelompok atau ada yang pernah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum? Oke, saya jelaskan sedikit ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling yang diberikan kepada 8-12 orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuan dari bimbingan kelompok ini agar teman-teman bisa mendapat wawasan serta pemahaman baru. Nah, selain untuk teman-teman bisa mendapatkan wawasan dan pemahaman baru, bimbingan kelompok ini juga bertujuan agar teman-teman bisa lebih berani dalam mengungkapkan pendapatnya di depan umum. Nah, topik yang akan dibahas dalam bimbingan kelompok itu adalah topik yang sedang trending. Contohnya misalkan kayak self love atau burnout atau manajemen waktu gitu. Nah, cara dari bimbingan kelompok itu seperti kita saat ini duduk setengah lingkaran dengan ada saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompoknya. Oke? Dan ada 4 aturan dalam bimbingan kelompok yang harus teman-teman taati. Yang pertama, teman-teman secara sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini tanpa adanya paksaan dari siapapun. Yang kedua, teman-teman diharapkan terbuka dalam mengungkapkan pendapatnya. Yang ketiga, jika nanti ada pembicaraan kita yang bersifat rahasia, teman-teman diharapkan untuk menjaga rahasia tersebut dan tidak boleh disebarluaskan di luar dari kelompok ini. Yang keempat, kalau teman-teman ingin mengutarakan pendapatnya, diharapkan teman-teman mengangkat tangan terlebih dahulu, tidak boleh memotong pembicaraan teman, tidak boleh berdebat, dan berbicara dengan bahasa yang sopan dan santun. Oke, dapat dipahami teman-teman? Paham? Kayak sekarang kan teman-teman di sini mungkin udah saling kenal ya. Tapi kan saya belum kenal sama teman-teman nih. Teman-teman juga belum kenal sama saya kan. Jadi kita perkenalan dulu ya. Perkenalannya itu sebutkan nama panjang, nama panggilan, sama cita-citanya menjadi apa. Oke, saya contohin dulu nih. Saya Alia Nur Alifah, bisa dipanggil Alia. Cita-citanya ingin menjadi guru TK. Oke, mau mulai dari mana? Kanan, kiri? Kanan, kiri. Nah, kanan, oke, ini, oke, sweet dulu. Sweet dulu, soalnya ini gue sebelah kiri. Ini mau sebelah kanan. Coba sweet dulu. Sampai jaga sih, takdir dulu, takdir. Dua, 1, 2, 3. Oke, gue dari sebelah kanan ya. Udah paham kan? Tadi, udah paham? Perkenalkan, saya Sheila Devana, bisa dipanggil Sheila, dan juga saya jadi dokter. Dokter apa nih? Dokter Lagi, oke. Salam kenal ya. Sheila atau Sheila? Sierra. Oke. Salam kenal ya Sheila. Dia ke Sampingnya?
Ayo, kenalan dulu. Perkenalkan, saya Brenda, alamatnya Brenda, jurusan di Apa? Di dokter. Namanya Brenda. Iya. Oke, salam kenal ya Brenda. Perkenalkan, nama saya Azura Natalia, bisa dipanggil Azura, saya menjadi dokter. Di dokter apa? Forensik. Dokter forensik. Kamu juga tadi dokter apa belum? Apa? Gak tahu, dokter aja. Iya. Kalau dokter forensik. Coba tadi Siapa namanya Azura? Azura. Sampingnya Nama saya Prindu Akasia, biasa dipanggil Prindu, dan cita saya mau menjadi dokter. di dokter. Dokter apa nih? Dokter anak. Oke, kalau kenal ya Pindu. Sampingnya Perkenalkan, aku Renita Dewi Desiani, panggil aku Dika, aku kebetulan mau jadi bisnis woman sama jurnalis. wah, mantap. Kalau kenal ya Kak. Perkenalkan, nama saya Desa Dia, bisa dipanggil ya, saya menjadi dokter Dewa. Oh, dari mana? Oke, kalau kenal ya. Ya, Sampingnya perkenalkan, nama saya Dewi Sendiri, dipanggil dia, cita saya menjadi dokter Dewa. siapa nih dia? Ya, Oke, kalau kenal aja. Oh, banyak yang menjadi dokter ya ternyata. Oke, teman-teman, biar lebih kenalan ini kita main rangkaian nama ya. Udah tahu belum cara mainnya? Belum. Jadi ini, sebelum dia mengucapkan namanya, dia harus mengucapkan nama orang sebelumnya dulu. Saya Alia. Samping saya, oh yes, Sierra. Nah sebelum Sierra mengucapkan nama Sierra, saya harus mengucapkan nama Alia dulu. Oke, paham? Paham? Paham nggak? Paham. Mau mulai dari mana? Gantian berarti ya, sebelah kiri. Oke, dari sebelah kiri. Dari kamu berarti. Iya, kamu kita. Selanjutnya kita Eka. Terus garis dia dulu dari Dita, Eka, Dea berarti. Oke. Dari sini berarti. Dari sini. Dita, Eka, Dea, Lydia, Rindu. Betul. Kak Dita, Kak Eka, Kak Dea, Kak Dea, Kak Rindu, Azra. Dita, Eka, Dea, Rindu, Azra, dan Dita, Eka, Dea, Dea, Rindu, Azura, Brenda, Sia. Oke, kan saya ulangi teman-teman ya. Dita, Eka, Dea, Gea, Rindu, Azura, Brenda, Sier. Ya. Betul? Teman-teman, saya mau mengingatkan lagi nih. Jadi bimbingan kelompok adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling yang diberikan kepada 8 sampai 12 orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok itu agar teman-teman bisa mendapatkan wawasan serta pemahaman baru, dan juga agar teman-teman bisa lebih berani dalam mengungkapkan pendapatnya di depan umum. Topik yang akan dibahas itu adalah topik-topik yang sedang trending pada saat ini, dan cara pelaksanaan dari bimbingan kelompok itu seperti saat ini ya. Untuk setengah lingkaran ada saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompoknya. Oke, dapat dipahami? Oke. Tadi kan sempat disinggung ya kalau bimbingan kelompok itu topik yang akan dibahas itu topik-topik yang sedang trending. Tapi di sini saya sudah memiliki satu tema, yaitu pentingnya cita-cita. Oke, saya mau menjelaskan sedikit nih kenapa saya mengambil tema tersebut. Nah, tanpa cita-cita dan motivasi, hidup itu kayak ya udah ngalir aja tanpa ada tujuan yang jelas, ya kan? Nah, di realitanya juga banyak nih orang yang terjebak di zona nyamannya, kerja juga asal-asalan, bahkan mereka nggak punya tujuan hidup yang pasti, yang jelas gitu. Dan pada akhirnya ya kehidupan mereka jadi nggak bermakna dan mereka nggak punya pencapaian yang berarti dalam hidupnya, ya kan?
Nah, pendapat ini juga selaras nih dengan perkataan dari Ryan dan Beji pada tahun 2000. Mereka mengungkapkan bahwa motivasi itu adalah dorongan utama seseorang untuk mencapai tujuannya. Nah, tanpa motivasi ini, seseorang itu akan lebih cepat mudah menyerah untuk menghadapi tantangan. Jadi itu sedikit penjelasan kenapa saya mengambil tema tersebut. Oke? Dapat dipahami teman-teman? Oke. Udah siap untuk masuk ke inti dari bimbingan kelompok? Siap. Oke. Sekarang saya mau nanya nih, menurut teman-teman cita-cita itu apa sih? Boleh angkat tangan dulu. Menurut teman-teman cita-cita itu apa sih? Tadi kan teman-teman udah pada nyebutin nih, mau jadi ini, mau jadi itu, mau jadi ini, gitu kan? Menurut teman-teman cita-cita itu apa sih? Kamu apa? Siara, Menurut aku cita-cita itu tujuan hidup aku, tujuan hidup yang pencapaian terbesar aku. Menurut Siara, cita-cita itu tujuan hidup dan pencapaian terbesar. Oke, ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya? Cita-cita apa sih? Oke. Cita-cita itu kayak impian yang ada di dalam diri kita yang punya tujuan buat kehidupan kita selanjutnya. Oke, menurut Rindu, cita-cita itu tujuan hidup kita untuk kehidupan di kemudian hari ya. Oke. Ada lagi selain Siara sama Rindu? Mungkin ada dari teman-teman dari sebelah sini belum nih? Ayo, ada yang mau? Ada lagi? Atau udah? Udah? Oke. Saya jelaskan sedikit ya. Tadi benar banget yang dikatakan Siara sama Rindu. Saya tambahkan sedikit. Jadi cita-cita itu adalah keinginan atau harapan seseorang untuk meraih sesuatu dalam hidupnya di masa yang akan datang. Gitu kan. Nah, menurut teman-teman cita-cita itu penting nggak sih? Penting banget. Penting. Nah, apa sih alasan kenapa orang itu harus punya cita-cita? Tadi kan kata teman-teman cita-cita itu penting ya. Nah, alasannya itu apa? Kenapa cita-cita itu penting? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Jadi dia tujuan. Oke, betul. Dita ya, karena Dita biar hidup jadi lebih terarah. Betul. Ada lagi? Apa nih selain biar hidup kita jadi lebih terarah, itu apa lagi? Kira-kira? Jadi hidup kita tuh lagi bersemangat untuk jalan hari-hari, kadang-kadang kita ada tujuan. Oh, berarti menurut Sierra penting ada cita-cita itu biar lebih semangat dalam hidup. Ada lagi yang mau mengungkapkan pendapat? Ada lagi? Udah? Oke. Cita-cita itu kan lebih penting ya teman-teman. Nah, alasannya benar banget nih kata Rita sama Sierra. Nah, saya akan menambahkan sedikit. Jadi alasan kenapa kita harus punya cita-cita. Yang pertama itu cita-cita ini menentukan arah dan tujuan dari hidup kita. Benar dari kata Rita ya kan? Kalau kita nggak punya cita-cita, hidup kita jadi nggak ada planningnya. Kalau kita punya cita-cita kan kita bisa mikir nih ke depannya mau kayak gimana, ya kan? Nanti lulus sekolah mau jadi apa, ya kan? Yang kedua itu meningkatkan motivasi dan ketahanan diri. Nah di masa hidup itu kan nggak mungkin ya semua itu berjalan dengan lancar. Pasti ada aja cobaan sama rintangannya, ya kan? Nah cita-cita ini bisa menjadi motivasi teman-teman. Bisa menjadi motivasi yang kuat untuk kita bisa segera menyelesaikan masalah tersebut, gitu. Motivasi itu ada dua faktor. Tahu nggak apa aja? Ada yang tahu? Ada dua faktor. Motivasi itu ada dua faktor. Ada yang tahu? Enggak? Nah, oke. Jadi motivasi itu ada dua faktor. Ada faktor internal dan eksternal. Pernah dengar? Nah, internal itu apa? Internal itu apa? Tadi kan kami pernah dengar nih. Internal itu apa? Apa internal? Itu apa? Ya betul. Masukan atau
motivasi dalam diri. Ini internal itu dalam diri. Bisa juga disebut motivasi intrinsik namanya. Oke. Jadi motivasi yang ada dari dalam diri. Contohnya, tahu nggak? Contohnya dari dalam diri itu apa aja nih? Apa? Ada yang tahu? Mau ngomong contohnya? Silakan. Aku itu kayaknya nggak tahu deh. Apa? Nggak ada yang tahu. Motivasi intrinsik atau internal itu bisa minat bakat, kepribadian, kepuasan diri, gitu. Contohnya nih, misalkan ada anak yang dia dari kecil suka banget menggambar. Nah, seiring berjalannya waktu, dia bahkan bisa menghabiskan waktu berjam-jam cuma buat menggambar dan melukis. Nah, walaupun hasil dari gambar dia ini, lukisan dia, nggak ada yang muji, nggak ada hasilnya nggak dijual, dia tetap senang karena dia merasa puas setelah dia menggambar ini. Tuh. Terus yang kedua tadi ada motivasi eksternal atau ekstrinsik. Eksternal apa? Motivasi dari luar. Apa aja contohnya, tahu nggak? Motivasi dari luar diri, apa aja? Tadi kan intrinsik dari dalam diri ya, minat bakat, itu kan terdapat dalam diri kita. Kalau eksternal berarti dari luar diri kita. Contohnya apa? Ada yang tahu? Silakan. Dukungan apa? Betul, kata Gia ya. Dukungan dari orang tua. Terus ada lagi? Udah? Benar banget nih yang dikatakan Gea ya tadi. Motivasi ekstrinsik atau eksternal itu kan dari luar diri. Itu bisa berupa dukungan orang tua, dukungan dari sosial atau lingkungan sekolah ini gitu. Terus bisa berupa imbalan, hadiah, penghargaan, kayak gitu teman-teman. Contohnya nih, misalkan ada orang yang dia tuh pengen ikut lomba lari maraton. Dia pengen ikut lomba ini bukan karena dia suka lari, tapi dia tuh pengen hadiahnya. Nah, hadiah ini itu adalah motivasi ekstrinsiknya, motivasi dari luar diri dia. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, dia merasa kalau dia olahraga badan dia jadi lebih sehat nih. Akhirnya dia nekunin lah olahraga setiap hari. Nah, hal itu dinamakan internalisasi atau motivasi ekstrinsik yang berubah menjadi nilai hidup yang dianggap penting bagi diri kita. Tuh teman-teman, oke? Dapat dipahami teman-teman? Ayo. Tadi kan alasan kenapa kita punya cita-cita, baru sampai yang apa? Meningkatkan motivasi ya. Terus yang ketiga itu mencegah penyesalan di hari tua, ya kan? Kalau kita punya cita-cita, hidup kita terarahkan, pasti kita udah planning nih ke depannya kayak gimana, nanti tua kita mau kayak gimana. Nah, terus sekarang dampak dari orang yang gak punya cita-cita itu apa sih? Hidupnya malas-malasan kata kita, hidupnya malas-malasan. Ada lagi yang mau berpendapat? Apa dampak dari orang tuh gak punya cita-cita itu? Tadi kan kita udah membahas nih pentingnya memiliki cita-cita. Terus sekarang kita mau membahas dampak dari orang yang gak punya cita-cita itu bagaimana? Siara, silakan. Hidupnya jadi berantakan, Siara. Betul. Ada lagi? Tadi kata Dita jadi males-malesan. Kata Siara hidupnya jadi berantakan. Ada lagi? Rindu? Hidupnya itu bakal lebih kayak ya, lebih gak punya arah, terus juga ada bakal lebih nyepelein sama
hal-hal di lingkungan kita. Oke, kata rindu, dia jadi nggak punya arah sama menyepelekan hal-hal di sekitar dia. Ada lagi? Silahkan dia. Tadi di zona nyaman. Oh, stay di zona nyaman kata dia. Oke, ada lagi? Oke. Betul banget nih yang dikatakan teman-teman tentang apa namanya dampak orang tidak mempunyai cita-cita. Nah, saya tambahkan sedikit ya. Orang yang tidak memiliki cita-cita itu betul tadi kata siapa ya tadi yang apa namanya tidak ada tujuan hidup, tidak ada arah sejarah ya, benar. Tidak ada arah hidupnya gitu. Jadi dia nggak punya plan nih kehidupannya mau kayak gimana ya kan. Yang kedua, dia menjadi ikut-ikutan orang lain, mudah ikut-ikutan orang lain. Jadi dia kuliah, dia cuman kayaknya nih seru deh ikutan itu kan jadi kayak kurang bagus itu bener ya. Dan kalau misalkan dia bekerja kan jadi kayak ikut-ikutan, jadinya dia malah nggak senang sama pekerjaan dia gitu. Yang ketiga itu dampaknya membuat rasa cemas dalam diri kita. Jadi kayak ada perasaan stres, cemas gitu. Yang keempat itu ini apa namanya rendahnya rasa kepercayaan diri. Ya, itu dampak dari orang yang nggak punya cita-cita. Tadi kita udah ngebahas tentang apa dampak, terus pentingnya memiliki cita-cita. Sekarang saya mau bahas apa sih alasan kenapa tadi kan kita udah membahas nih tentang alasan kenapa kita punya cita-cita, dampak orangnya nggak punya cita-cita. Nah, di realitanya banyak kan orang yang mereka nggak punya cita-cita dan mereka tuh juga nggak paham sama cita-cita yang dia miliki itu apa sih gitu kan. Nah, menurut teman-teman kenapa sih hal itu bisa terjadi? Kenapa sih hal itu bisa terjadi nih? Kenapa orang nggak punya cita-cita dan mereka juga nggak paham sama cita-cita mereka? Ayo tahu. Dia silakan. Oh, karena bingung bakatnya apa? Oke, ada lagi? Rindu? Dia kurang memahami dirinya sendiri, kurang memahami potensi dirinya sendiri, dan dia juga nggak mau mempelajari apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Oh, menurut Rindu kurang memahami diri sendiri ya? Oke, ada lagi? Oke, sudah? Sudah kan belum? Sudah? Oke. Kenapa sih masih banyak orang yang nggak paham sama cita-citanya dan bahkan mereka nggak punya gitu? Yang pertama, mereka itu kurang informasi. Dia tuh juga nggak mencari peluang nih di dunia itu ada apa aja sih gitu. Nah, yang kedua, mereka kurang eksplorasi diri. Mungkin mereka belum kenal sama minat bakat yang mereka miliki. Yang ketiga itu mungkin mereka itu ditekan sama keluarga. Contoh misalkan kayak orang tua berharap lebih nih, jadi berekspektasi tinggi. Nah, anak sebagai anak dia ngerasa nggak enak kalau nggak nurutin perkataan orang tua. Jadi dia tuh bingung sebenarnya ini itu kemauan dia atau kemauan orang lain sih. Itu teman-teman. Oke. Nah, tadi kita udah bahas apa aja? Dampak, terus pentingnya memiliki cita-cita, terus sama alasan kenapa ada orang yang nggak punya cita-cita, ya kan? Terus menurut teman-teman strategi apa sih yang bagus untuk kita meraih cita-cita? Giat belajar. Ada lagi? Kata dia giat belajar. Kata kita? Cari informasi dari sumber-sumber yang bisa kalian. Oh, benar. Kata kita cari informasi. Ada lagi? Ada lagi? Strategi kita untuk meraih cita-cita itu. Siap. Kalau menurut aku, kalau hasil latihan, kesukaan kita kayak dapat melalui Oke, kata Siara ini ya, mengembangkan potensi ya. Oke, ada lagi? Ya? Ada lagi? Oke, benar banget nih yang dikatakan teman-teman tadi ya. Jadi saya tambahkan sedikit, strategi untuk meraih cita-cita itu pertama tingkatkan motivasi yang kuat dalam diri kita.
Tingkatkan kenapa kita punya cita-cita ini, motivasinya itu apa, itu tingkatkan. Yang kedua, tetap berusaha, jangan menyerah, dan yang terutama itu berdoa, ya kan teman-teman, berdoa. Nah yang ketiga, Pak, apa ya? Yang ketiga itu tadi kata siapa itu tadi? Kata Sierra, meningkatkan potensi dalam diri kita tuh ditingkatin, kayak peluang diri kita tuh biar kita lebih berkembang tuh itu. Oke, paham semua? Apa namanya nih teman-teman? Kayak teman-teman udah lemes ya? Lemes gitu teman-teman? Oh enggak. Udah nggak lemes ini? Enggak. Tapi di sini kita mau ice breaking teman-teman. Oke, kita ice breaking dulu ya. Saya punya kertas ice breaking ini, nanti di sini di kertas ini teman-teman tuliskan cita-cita teman-teman mau jadi apa. Oke. Tuliskan cita-cita teman-teman mau jadi apa. Nanti kalau udah kumpul di sini. Oh iya. Paman. Tuliskan ya cita-cita teman-teman. Nanti kalau udah langsung kasih ke saya. Nggak usah pasang. Udah? Jadi ikut ya? Kalau udah kertas deliver, masukin ke dalam. Pulpennya pegang dulu. Udah? Nah, teman-teman di sini kan udah ada cita-cita teman-teman masing-masing di sini ya. Nanti ini akan keliling bergantian satu. Nanti teman-teman ambil satu kertas, nanti buka. Nah, teman-teman tugasnya adalah memperagakan cita-cita yang ada di dalam kertas itu. Oke? Oke? Tugas teman-teman memperagakan cita-cita yang ada di dalam kertas itu. Iya, di sini berdiri ya. Berdiri. Iya. Contohnya misalkan kamu mau pakai teman juga nggak apa-apa. Misalkan ada yang mau jadi dokter hewan. Kamu peragakan itu tuh dokter sama hewannya. Jadi kita nebak gitu loh. Oke, teman-teman? Paham? Paham. Nanti kan udah diperagain. Nanti kita tebak nih, itu cita-cita siapa ya gitu. Oke? Nah, yang lainnya nebak itu cita-cita siapa ya. Kalau udah bener, ternyata misalkan punyanya Gea nih. Nanti Gea akan menceritakan kenapa Gea punya motivasi Gea memilih cita-cita tersebut apa. Oke? Oke. Sekarang mau dari sebelah mana dulu nih ambilnya? Dari kanan ya teman-teman, bagi lagi dari kanan ke sini terakhir di kita. Oke? Silakan. Ih, berarti jangan lihat. Iya. Oke. Diambil. Ya. Oke, nah silakan. Nah, teman-teman perhatikan ya teman-teman. Jangan berbicara, coba gerakan tubuh, oke teman-teman? Bukan. Tahu. Dokter apa? Dokter forensik tadi, cita-citanya dokter forensik. Tebak siapa yang punya dokter forensik? Cita-citanya? Azura. Nah sekarang Azura nih
apa namanya juga kan kita kan motivasi Azra apa punya cita-cita dokter. Karena aku melihat dokter-dokter itu kayak keren gitu, terus aku juga mau mengembangin orang tua aku. Tepuk tangan semuanya. Adakah strategi yang udah Azura lakukan? Belajar Jadi strategi Azura itu belajar IPA, terus juga motivasinya untuk membanggakan orang tua. Dan lanjut. Apa? Oh, bantuan. Oke, silakan. Dokter hewan. Siapa tadi yang siapa? Coba teman-teman siapa yang punya ini yang oh itu yang penanya itu pakai warna hijau. Siapa yang pakai tinta hijau? Oh, berarti Kak. Biru, tadi siapa? Gea. Nah, sekarang Gea ceritakan motivasi dia memilih dokter hewan itu apa? aku suka hewan. Oh, suka hewan. Pelihara hewan? Apa? Oh, kucing. Oke. Suka hewan. Terus strategi apa nih yang udah dia lakukan? Aku sih apa ya, belajar tentang yang ada di dalam hewan. Oh, berarti bagian tubuh hewan. Tepuk tangan. Lanjut. Lanjut. Ya. Dijelaskan dulu teman-teman ya. Enggak. Apa teman-teman? Coba ulang satu yang ulang. Hebat ya bisa. Siapa? Ini dulu. Sekarang dulu ceritakan motivasinya kenapa mungkin tentang anak. Motivasinya itu awal mulanya dulu aku pas aku kecil terus pernah dibawa ke dokter spesialis anak. Pas aku melihat dia, ternyata dia tuh orang yang bisa ngobatin anak-anak, terus bisa kayak bantu nyembuhin nyawa orang gitu. Lalu terasa biasanya baik-baik ya? Ya, terus aku juga itu sakitnya lumayan salah. Jadi kayak aku kan motivasi, terus aku jadi itu impian aku. Bukan semua. Banyak strategi apa nih? Itu yang udah dilakukan? Jadi aku nanti mau mengambil jurusan yang Kita cuma kita dulu. Lanjut ya, sekarang ke video. Oke, silakan. Coba siapa yang tadi cita-citanya yang tadi? Tiara. Oke. Sekarang Tiara nih apa motivasi Tiara mempunyai? Aku bapak suka kayak sakit jadi sering main papa terus aku mau ngeliat kalau bapak tuh kayak bapak tuh kayak menyenangkan ya, aku penasaran gitu. Oh, karena sering menemukan papa dokter gigi. Oke. Strategi apa nih yang udah Tiara lakukan untuk mencapai cita-cita? Waktu aku sekarang lagi belajar di online. Oh, kalian tepuk tangan semua. Lanjut. Biar.
Dia dokter masuknya. Masih kayak gitu. Siapa tadi? Itu ditanya orang apa? Hei. Ya, betul. Nah, oke. Eka nih apa motivasinya nih pengen jadi dokter hewan? Aku kan masih punya pikiran, tapi jadi kayak bos. Jadi kayak masih kecil sering melihat di jalan, ya kayak Terlantar ya. Terus apa strategi Eka nih untuk mencapai strategi itu? masih belajar mencari tentang Hewan. ya. Ya tepuk tangan semua. Dia. Ya, mulai 1, 2, 3. Butuh bantuan nggak? Nggak. Oke. Jurnalis ya. Jurnalis betul? Ya. Ada tiga. Ada 3. Iya, ada 3. Iya. Satu aja ya. Oh, nggak apa-apa, 3-3-nya. Satu tadi jurnalis, Bang, punya siapa? Dita. Dita. Apa lagi jurnalis? Penulis. Penulis. Apa lagi? Oh, Dan strategi Dita apa nih untuk mencapai Dita? Yang mau dari ini? itu kan aku sempat ikut perwakilan kayak program kayak dari situ aku belum punya planning, jadi masih bingung bikin aku penonton. Tapi aku dikenalin sama satu penulis itu, dia tuh katanya aku udah punya dari sirkular itu pakai buku doang. Nah, terus sebelum aku suka baca buku, jadi kayaknya aku ingin ngambil jurusan ini komunikasi sama nanti aku latih, jadi terus itu disampingkan gitu aku ya. Terus aku yang kalau yang gitu kan itu kayaknya cuman kayak nanti cerita sampingnya, nanti kalau misalkan jurnalis sama penulis itu udah berhasil, aku ingin belajar. Oh, dalam usaha itu ya. Tepuk tangan semua. Lanjut. TK. Resah ya dia. Butuh bantuan TK? Ya. Apa contohnya? Dokter hewan. Dokter hewan ini ada 3 kan? Ya. Berarti yang terakhir yang belum? Aku Ya. Apa nih motivasi dia? ini sih dulu kayak melihara ikan, ayam, terus juga kucing, ternak, juga karena aku juga cuan. Strateginya apa nih yang udah dijalani? Ini sih aku pengen belajar tentang hewan. Oke, lagi belajar tentang hewan. Iya. Oke, tepuk tangan semua. Terakhir kita tinggal 1. Apa tujuan? 2 orang. Iya. Punya siapa tadi dokter umum? Iya. Oke, motivasi belajar apa nih menjadi dokter umum? Oh, karena dokter umum tuh jangkauannya lebih luas gitu ya, bisa ketemu orang tua, anak kecil gitu. Strategi apa nih yang udah Brenda lakukan untuk mencapai cita-cita itu? Oke, udah mulai belajar. Oke, nah
Udah semua kan ya berarti ya? Ya. Oke, tadi kan teman-teman udah menyebutkan motivasi apa aja nih yang teman-teman punya untuk meraih cita-cita tersebut. Sekarang saya mau mendengar nih komitmen teman-teman setelah ikut kegiatan bimbingan kelompok. Paham nggak ada komitmen? Kayak nggak? Mau dimulai dari mana? Dari kanan lah. Sekarang sebelah kiri. Kiri dari ujung sana. Ya. Atau mungkin ada yang mau duluan? Oke, kita duluan. Kemukakan kita mau pertama. Kita komitmennya apa? Kalau depannya kan kalau misalkan jadi peraih itu sekali selesai ya. Iya, Nanti aku bakal nemuin di kopi aku dulu dari penulis. Aku bakal belajar banyak kata-kata bahasa Indonesia. Terus kalau misalkan untuk jurnalis, mungkin aku bakal belajar tentang bahasa-bahasa asing atau lebih ningkatin bahasa ini nanti. Biar nanti kalau misalkan itu agak lanjut apa tuh nggak terlalu sama yang lagi di sekolah, mungkin aku bakal cari usaha-usaha kali yang belum ada sekarang kayak yang peluang lebih tinggi buat terus sama yang bisa berguna buat orang gitu. Ya, semoga semua yang diinginkan kita tercapai ya. Amin. Oke, setelah kita, yuk harus satu-satu ya mengungkapkannya. Siapa? Siapa? Atau dari Dita nih langsung ke kiri atau ke kanan? Eka, komitmen apa nih yang akan Eka ungkapkan di sini? Lebih memahami kita ini kan juga memahami tentang orang kita kan kayak jalan orang terus juga jangan harus Itu komitmen dari Eka ya. Oke. Semoga terwujud semua ya cita-citanya. Amin. Lanjut. Dea. lebih banyak belajarnya tentang hewan terus juga mempelajari teman hewan terus juga Oke, semoga terwujud ya cita-citanya. Amin. Ya. juga jalan-jalannya kayak Oke. Mengenali semua bagian dari hewan. Semoga terwujud cita-citanya ya. Amin. Dari sini langsung ke Rindu. Rindu silakan. kalau aku mau lebih belajar sama nyari informasi tentang kesehatan, sama nutrisi, sama cara-cara mengatasi penyakit-penyakit yang gimana, terus juga tentang kesehatan fisik, kesehatan mental juga mau lebih banyak belajar sama Semoga tercapai semua ya. Amin. Sampingnya, Zura. kalau aku mungkin nanti bakal lebih pakai pembelajaran kita gimana itu kan tentang kayak ateisi di Indonesia sama apalagi kayak mayat-mayat benar. Semoga terwujud semua itu ya. Amin. Lanjut Brenda. Semoga terwujud semua itu ya. Lanjut Sierra. Kalau aku mungkin lebih bagaimana aku biasanya beli kata buat itu buat tambah-tambah informasi dia aku mungkin mencari Semoga cita-cita tersebut tercapai ya. Amin. Tadi kan teman-teman udah nih mengungkapkan komitmen dengan komitmen teman-teman. Sekarang saya mau mendengar kesan dan pesan nih setelah mengikuti kegiatan kelompok ini. Pesannya apa dan pesannya itu apa untuk kita semua bisa untuk diri sendiri juga bisa. Oke? Paham? Oke. Mau dari mana nih? Tadi kan dari kita, dari sebelah kiri. Mau dari ujung sana atau ujung sini atau tengah atau dari mana di sini? Dari sini. Oke. Dari itu berarti ya kalau kalau saatnya itu dari pembelajaran kalau pelajaran itu kita jadi lebih mengetahui kalau misalnya tidak emang benar-benar penting buat kehidupan kita selanjutnya. Kalau pesan dari aku semangat terus, jangan sampai ada kata capek buat kejar cita-cita apalagi kalau misalnya itu di impian kita dan dulu.
Wah, tepuk tangan semua. Lanjutnya sebelah kanan, sebelah kiri. Kanan, berarti ke oh, mau zigzag tadi ada yang bilang zigzag. Oh, berarti dari pintu ke Dea. Iya. Dari sini. Oh iya, berarti ke Dea. Iya. Sama aku sih timbang ya, soalnya masih banyak yang nggak punya tujuan juga suka juga, jadi pasti lebih memotivasi lagi kalau membahas itu. Terima kasih. Tepuk tangan terus semua. Lanjut ke Azora. Kalau aku kesannya ini jadi lebih kalau aku yang aku motivasi buat jadi Semoga lanjut ke Dea. dan aku senang juga boleh tentang tiba-tiba Udah? Coba keren. Tepuk tangan semua. Dari Dea ke Brenda. yang berapa maksud aku karena mungkinnya orang yang itu dapat Terima kasih banyak ya. Tepuk tangan. Eka. sama aku bisa dulu sama karena pengetahuan tentang produktivitas kita. Nah, misalnya kita harus belajar selama tahun merah untuk Terima kasih Eka. Tepuk tangan. Ke Sia. pesan aku buat belajar itu ya aku lebih mengetahui tentang tujuan hidup aku, terus tentang motivasi aku apa, terus pesan aku itu buat diri aku sendiri lebih giat belajar lagi, banyak-banyak latihan, terus fokus ke tujuan itu. Terima kasih banyak ya Sia. Tepuk tangan semua. Lanjut terakhir Bintang. Aku tadinya aku sempat kayak ngalamin waktu aku maksudnya kalau ada yang lihat aku dengan kelompok ini aku jadi motivasi biar kita tuh nggak usah nggak buat kita tuh ngomong banyak ngomong sedikit biar untuk planning gitu aja. Terus kalau pesannya gitu buat teman-teman jangan malu buat bertanya atau bertanya sama orang, soalnya kan biasanya kalau kita takut atau jadi gitu itu bakal susah buat nemuin jawaban-jawaban dari apa yang jadi apa yang kita apa yang bakal jadi kita gitu kayak nanti misalkan aku jadi jurnalis tapi aku nggak mau kayak yang orang lebih banyak jadi bakal susah. Oke. Terima kasih banyak kita tentang. Nah teman-teman itu tadi kita udah banyak bahas ya tentang penting hidup kita, dampaknya, terus alasan orang nggak suka kita, teman-teman juga apa namanya udah mengucapkan komitmen, pesan, besar. Gitu. Nah sekarang sesi bimbing login sudah berakhir teman-teman. Oke. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman ya. Terima kasih banyak kalau sudah hadir juga. Mohon maaf kalau saya banyak kesalahan ya. Oke. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.